Sambil menunggu ya. Oke, terima kasih ya untuk
Mbak Ii sama Anita dari Fokus Group ya. Baik teman-teman, sebelum dimulai ya, kita sekarang sambil menunggu. Jadi ada keterlambatan, mohon maaf, mundur sedikit karena guest speaker kita kebetulan dari Aceh ya, jadi dari negara Aceh. Jadi saat ini di sana baru azan zuhur ya, kurang lebih 5 menit yang lalu. Jadi guest speakernya sekarang sedang ke masjid, sedang sholat zuhur dulu. Jadi mungkin agak tertunda kurang lebih 10 menit mungkin ya, no problem. Nah, sekarang saya lihat di sini pesertanya baru sekitar 20 orang. Sedangkan kelompok B itu di modul B ada saya B2 itu ada 12 peserta ya. Jadi kalau modul B1 mungkin ada 12 peserta, 24. Sisanya adalah TL BTL ya. Oke, jadi silakan nih TLWTL coba dicek mana anggotanya yang belum masuk, terus sama temannya mungkin yang belum masuk. Sayang sekali karena sekarang adalah training PDT ya, personal development. Jadi ini adalah sebelum kita merubah orang lain ya, jadi kita harus merubah diri kita dulu gitu ya. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita harus merubah diri kita dulu gitu. Nah ini adalah training yang sangat penting karena kalau di luar sana ya luar biasa loh, mahal loh biayanya training kepemimpinan, training ke PDT, personal development seperti ini ya. Nah di Fokus Group disediakan, oh, luar biasa ya. Nah jadi ayo masih ada waktu untuk woro-woro. Nah selanjutnya, aduh, boleh dong ketik di chat karena sekarang adalah modul yang pertama ya, Fokus Group yang pertama sesi 1 ya. Boleh dong ketik di chat dari mana aja nih. Ya, oke. Kenalan dari mana. Tunggu ke speakernya datang. Dari B1 hasil kenal ya. Kayaknya Mbak Pipik baru pertama nih kayaknya ya. Dari mana lagi? Ada Bang Irfan ya dari kelompok C. Oke, no iya lupa saya. Kelompok C juga boleh masuk loh ke sini ya. Kelompok C modul C itu belum lagi ditambah modul C ada berapa peserta? Yuliani dari Bogor. Ini kelompok saya nih ya. Yuliho ya kakak kita dari Bandung ya. Ada lagi dari mana? Boleh ketik di chat. Jadi saling kenal di sini dengan dari Bandung, Cimahi ya, Aisyah. Aisyah tolong absennya tolong di rename dulu ya. Oke, yang belum rename tolong diketik fokus grup FG36 B kelompok B berapa ya atau C berapa, terus nomor absen. Ayo, sekarang yang belum tolong, terutama Aisyah tadi ya, Aisyah tadi muncul langsung Aisyah gitu, jadi belum ada absennya. Halo, Cimeme ya, ada Ibu Me dari Bandung ya, yang inget Ci-nya itu downline-nya ya. Halo Ibu Wilujeng ya dari Bekasi ya dari B1 dari Bogor. Nah, ini kami yang murid saya di kelompok B2. Teh enak dari Bogor, semangat ya. Kita belajar sama-sama ya Teh. Oke, luar biasa. Nah, saya dapat bocoran, teman-teman. Saya dapat bocoran dari guest speaker-nya. Wow, saya boleh sendiri materinya keren banget ya. Saya udah lihat ya materinya. Terus kemarin kami sudah ada pre-meeting dulu dengan guest speaker-nya. Jadi nanti guest speaker-nya itu Pak Said itu nanti akan apa ada memberi kita untuk menulis. Jadi ada jadi nanti beliau akan mengarahkan kita untuk menulis. Oleh karena itu, teman-teman tolong disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Jadi teman-teman harus ikut interaktif di sini. Jadi kalau teman-teman nggak ikut nanti nggak nyambung gitu ya. B2 ya. Di Zoom-nya sayang ya, di rename ya. Di Zoom bisa ya. Kemarin udah belajar kelompok B2 ya. Oh, yang tidak tolong dibantu yang tidak WTL kelompok itu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi siapkan alat tulisnya.
Saya nggak lihat karena saya pakai HP ya. Atau boleh diinfo ke saya nanti kalau nggak speakernya sudah ada masuk ya, Bang Dika. Assalamualaikum. Salam, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Izin Bu. Sudah siap Bu. Masuk, Alhamdulillah. Baik Pak, kita mulai. Belum sih Pak, ini baru pembukaan aja. Kita buka dulu ya berarti ya. Bila Bapak udah masuk. Baik, kita mulai ya teman-teman. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja, langsung masuk ke slide. Ya, boleh bantu ini ya, admin yang bocor. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang ke-1 ya di modul B di Fokus Group Institut ke-36. Oke, lanjut. Selamat datang ya teman-teman semua. Siapa yang bersemangat coba ketik di situ ya, semangat, saya semangat, saya semangat. Coba ketik di Zoom ya, ketik saya semangat mau belajar, semangat, semangat ya. Seperti saya yang semangat ya, wah semangat luar biasa ya. Oke, nah selanjutnya saya diri ya. Perkenalkan ya, nama saya Norlita. Halo semua. Nah, ini adalah hasil produk saya. Alhamdulillah gemuk. Setelah mengganti makan pagi, makan malam, saya turun 30 kilo. Dan Alhamdulillah di usia 43 tahun baru melahirkan kembali ya. Baby yang ketiga, ini baby Herbalife. Ya, sekarang baru turun 16 kilo. Ya, luar biasa ya. Nah, ini keluarga kami ya. Boleh dilanjut. Sekarang adalah tahun ke-10 saya makan nutrisi Herbalife ya. Nah, ini adalah latar belakang saya. Saya adalah mantan manajer marketing sebelum Herbalife di perusahaan retail sebelah kanan ya. Jadi saya juga udah pernah ke Aceh Pak Said ya. Saya pernah ke Matahari Department Store waktu pembukaan di Banda Aceh. Jadi saya datang ke sana. Nah, jadi produk saya seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah 12 tahun kerja di sini, gaji terakhir 15 juta. Alhamdulillah ketemu Herbalife, tertarik bisnisnya. Sekarang ini saya sudah full time di Herbalife 9 tahun ya. Alhamdulillah ya. Sudah saya punya, boleh lanjut. Saya adalah NC ya. Jadi saya ketemunya di NC, program di NC, DMO utamanya NC. Jadi sekarang kami juga suami istri udah DMO NC. Alhamdulillah sekarang ini saya sedang fokus membangun wilayah di Tasikmalaya. Boleh kalau punya saudara, punya teman di memiliki 44 cabang duplikasi NC ya. Nah, doakan ya, semangat pokoknya kita sehat-sehat melalui NC. Oke, boleh dilanjut. Nah, selamat datang untuk semua peserta Fokus Group Institute ya. Oke. Nah, selanjutnya, oke, sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama berdoa ya agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan ya, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini semua ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk ke persiapan apa saja yang harus disiapkan. Nah, ini dia, kita akan ikrar dulu ya. Jadi sebelum dimulai kita harus ikrar ya. Jadi kita harus satu kata ya, kita harus sefrekuensi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi saya dulu yang akan menyampaikan, setelah saya baru teman-teman ikuti gitu ya. Siap semua, boleh buka mic-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ikrar sehat sejahtera. Ikrar sehat sejahtera. Saya sayang diri saya. Saya sayang diri saya. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya orang yang bersyukur. Saya suka tolong
orang. Saya suka tolong orang. Saya seorang pemimpin. Saya seorang pemimpin. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya layak sukses. Saya layak sukses. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. Saya bebas keuangan. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya bisa lakukan doa, sedekah, kerja, fokus, presiden tim. Alhamdulillah. Ya, baik, boleh di-mute kembali ya. Artinya kita udah sefrekuensi. Nah, aturan member training ya. Sebelum acara dimulai, tolong perbaiki niat, itu nomor 1. Jadi fokus, jangan kemana-mana. Nanti ilmunya nggak masuk, sayang. Ingat ya, waktu tidak pernah kembali. Ya, yang kedua, hadirkan rasa bahagia. Karena kita udah bersyukur tadi ya, sudah berdoa hadir di dalam ruangan ini ya. Selanjutnya kita rendah hati jadi gelas yang kosong ya. Walaupun kita udah tahu, tetap harus jadi gelas yang kosong ya. Pengalaman hidup orang lain adalah guru yang baik ya. Selanjutnya adalah ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku, khusus buku FG. Dan satu lagi pesan saya, tolong buka kamera. Saya mau cek dulu nih ya, siapa coba yang belum buka kamera. Oke, yang belum buka kamera, nanti lebih baik leave saja ya, karena nggak masuk nanti ilmunya ya. Oke, nah ada Kiki, Marsia, ya tolong Mei, kelompok B2, Mei ya, Teh Aya lagi di mana dirimu, Ernita Ginting ya, Aisyah ya, terus ada Chen Chen, ada Nurmala ya. Oke, tolong kalau bisa buka kamera. Ya, mau dikemanain deh tuh kamera ya, jadi biar lebih fokus. Oke, mungkin udah siap semuanya, udah buka kamera. Oke, lanjut, kita langsung saja nih ya ke materi ya. Boleh disiapkan materinya. Udah karena saya Pak itu materinya, cuman penyampaiannya ya dapat ilmunya luar biasa ya. Bersemangat teman-teman. Siapa siap izin sebentar mentor? Boleh. Nanti saya cek lagi loh ya. Udah buka atau belum? Oke. Semangat semuanya teman-teman ya. Mari kita semangat yang luar biasa. Siap belajar ya. Milioner tim 7.500 euro. Amin. Pak Said ya, silakan Pak Said. Yeay, Pak Said Mahfud, silakan. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Yes, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih kepada MC Bu Norlita, next Presiden Tim. Amin. Kemudian juga mohon izin para presiden tim sini yang sudah terlihat ini Pak Awi, mohon izin Pak Awi, mohon izin presiden tim yang lain, para tap tim, masyaallah. Insyaallah saya coba pada kali ini menyampaikan amanah di samping kami. Saya coba menyampaikan yang mudah-mudahan insyaallah apa-apa yang kami sampaikan nanti mudah-mudahan juga bermanfaat buat kami pribadi, insya Allah juga buat teman-teman semuanya. Baik, tanpa berlama-lama dan mohon maaf juga karena saya agak terlambat ya, kondisi memang di Aceh paling ujung ya teman-teman semuanya.
Mohon dimaafkan, jadi sholat zuhurnya telat sedikit, sama seperti semalam ya. Kemarin juga asar juga agak telat. Oke, teman-teman, oke langsung next materinya mohon di itu. Oke teman-teman, materi ini saya buat ataupun saya dapatkan dari sebuah pertanyaan teman-teman. Ya, setelah saya belajar dan belajar, membaca, teman-teman, ada sebuah pertanyaan dari mentor saya waktu itu. Beliau mengatakan begini, apakah kita sukses cukup dengan bekerja keras? Itu pertanyaan beliau yang selama ini memang kita pahami kalau mau kerja keras. Ya, mungkin menjawab ya. Beliau mengatakan mentor saya tidak. Sukses tidak cukup hanya dengan bekerja keras, teman-teman. Tapi harus dijalankan dengan bekerja cerdas. Apa perbedaannya? Kalau kita mengandalkan kerja keras, kita mungkin akan sukses tetapi lelah. Kalau kita kerja smart, teman-teman, kita tidak lelah, tapi insya Allah kita bisa sukses. Baik teman-teman, mungkin teman-teman penasaran apa yang akan coba kami sampaikan dan apa saja hal-hal yang membuat kita bekerja dengan smart. Baik, next. Misalkan diri saya dulu, dan mudah-mudahan saya belum terkenal ya, sehingga banyak yang belum kenal ya. Baik teman-teman, ini nama saya Said Mahfud. Saya suami dari Coach IPA, Saifah Fatimah dari Aceh. Ini background saya seorang sekarang status masih karyawan BUMN di salah satu perusahaan penerbangan, dan masyaallah tabarakallah berkah doa teman-teman semuanya, saya mulai 1 Maret kemarin sudah ambil cuti di luar tanggungan perusahaan. Dengan kata lain insyaallah sejak Maret kemarin saya sudah bisa full time di Herbalife teman-teman. Kemudian next. Ini masyaallah tabarakallah keluarga kami. Istri saya Coach Ipah, kemudian putra-putri kami yang tertua sekarang sedang bersekolah di ya alhamdulillah masyaallah dia salah satu juga impian dia sudah sekolah di salah satu universitas di Malaysia dengan jurusan animator ya. Kemudian putri kami nomor 2 ini masih SMK kelas 1 dan putri kami yang ketiga itu SMP kelas 2. Dan masyaallah tabarakallah, Herbalife ini membuat kami lebih sehat dan saya berhasil turun 10 kilo teman-teman. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Next. Oke, terima kasih pada sponsor mentor kami, Fris, kami masih part time tapi senantiasa sering komunikasi dengan kami. Kemudian Dr. Lia, mentor kami, Pak Hilman, Bu Peggy, dan tim kami, terima kasih, dan Pak Faisal juga, masyaallah tabarakallah luar biasa, sangat mendukung kami selama ini. Next. Oke, dan khususnya juga ini spesial mentor saya sebenarnya, tapi jadi mentor kami karena terus terang saya 8 tahun istri saya Herbalife, saya tidak sama sekali membantu istri saya. Ya, bahkan saya beranggapan istri saya tidak sukses sehingga saya malah sering membuat dia itu bukan makin semangat tapi makin down. Kenapa makin down? Ini juga mungkin dialami juga teman-teman yang lain yang suaminya belum aktif. Yaitu apa? Begitu istri saya nanti menyampaikan masalah-masalah di Herbalife, saya cuma katakan, udah nggak usah lagi di Herbalife. Mendingan keluar dari Herbalife. Nah, itu pesannya kalau dia terkait masalah-masalah di Herbalife. Ya, masalah barakallah. Kemudian kalau dia misalkan mau ikut training, mau ikut event, misalnya ke Jakarta atau keluar kota kemana, kadang-kadang bisa minta tolong nggak beliin tiket. Saya cuma katakan apa juga di Herbalife kalau masih minta sama suami. Nah, jadi teman-teman, kata-kata saya ini bukan membuat istri saya semangat sama ini, tidak ya. Kemudian juga kalau dia buat papan impian, apa yang saya katakan, udah nggak usah mimpi, saya katakan ya, nggak usah mimpi, bangun, saya bilang. Nah, ini teman-teman yang dihadapi oleh istri saya sama saya belum bergabung. Tapi masalah tabarakallah, sejak saya kenal presiden tim ini ya, ini luar biasa mentor kami, saya banyak berubah ya, saya masalah tabarakallah, mulai saat itu saya banyak membantu istri saya dan masalah tabarakallah saya mau merelakan saat ini untuk tidak lagi bekerja
dan saya fokus membantu istri saya. Masyaallah, terima kasih pada spesial mentor kami Nikin Husin ya dan Kosmila. Next. Oke teman-teman, insya Allah pada kesempatan singkat ini saya akan coba membahas kerja smart yang terdiri daripada dua hal. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu prosesnya untuk sukses, dan kedua kita juga harus pahami potensi kita. Maksudnya seperti apa? Contoh teman-teman, misalkan ingin saya dari Aceh, saya mau jalan ke Medan. Saya harus tahu proses apa yang saya lakukan. Saya naik apa, jalannya harus lewat mana, kendaraannya seperti apa, belok mana, masuk mana, sampai saya ke Medan. Itu teman-teman. Kemudian juga saya harus punya mengetahui dulu potensi yang saya miliki. Oh, saya punya kendaraan apa? Ya, kemudian kalau saya naik mobil, saya butuh berapa keuangan untuk isi BBM-nya, untuk ini, untuk itu, segala macam, perbekalan segala macam. Saya juga harus paham potensi yang saya miliki, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga proses kita untuk sukses sampai ke tujuan, sampai ke goal kita, insya Allah kita bisa lakukan dan sampai kepada tujuan, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, sebagaimana disampaikan tadi oleh MC, mohon teman-teman menyiapkan kertas, ya. Next slide. Ya, kita introspeksi dulu. Nah, tolong satu-satu aja. Jangan semua diklik, satu-satu dulu. Pertanyaan satu-satu. Oke, siapkan kertas teman-teman. Ya, kemudian saya mohon nanti saya tahu orang-orang lama di Herbalife, orang-orang yang sudah banyak melakukan Herbalife dan sudah merasakan pahit getirnya, manis asinnya, ya apa segala macam di Herbalife, ya. Makanya saya mohon saya awali dengan introspeksi diri dulu, ya. Mudah-mudahan ini bisa menggugah feeling kita. Ini penting teman-teman. Kita belajar apapun boleh, tapi kalau feelingnya nggak ikut, itu nggak dapat apa-apa teman-teman. Baik, mohon teman-teman disiapkan alat tulisnya dan jawabannya. Saya mohon nanti teman-teman menjawabnya 5 atau 10 jawaban boleh. Tergantung pengalaman teman-teman. Baik, pertanyaan pertama adalah, sudah siap ya? Oke, pertanyaan pertama adalah, mungkin waktunya nggak usah lama-lama ya. Kalau saya tidak di Herbalife, bagaimana kondisi kehidupan saya sekarang? Coba teman-teman jawab dengan apa yang teman-teman alami. 5 item juga sudah boleh. Ya, jawab masing-masing. Kalau saya tidak di Herbalife, bagaimana kondisi kehidupan saya sekarang? Atau bagaimana saya saat ini? Silakan dijawab teman-teman. Saya kasih waktu, anggaplah 1 menit ya. Biar kita bisa cepat, lanjut. Mohon dijawab. Yuk, kita ingat masa lalu kita teman-teman. Gak apa-apa, ditulis. Karena ini untuk infeksi kita masing-masing. Ya. Kalau saya tidak di Herbalife, bagaimana kondisi kehidupan saya sekarang? Oke, sedikit lagi waktunya, nggak usah lama-lama ya. Nanti materinya tidak sampai. Oke, saya anggap selesai. Oke, nomor 2 teman-teman. Pertanyaan nomor 2. Silakan. Sejak saya di Herbalife, perubahan apa yang sudah terjadi pada diri saya? Nah, ini mungkin kebalikannya ya. Sejak saya di Herbalife, perubahan apa yang sudah terjadi pada diri saya? Ya, dijawab teman-teman di kertas.
Dan notnya, kalau teman-teman tidak ada perubahan lebih baik semenjak di Herbalife, mendingan gak usah di Herbalife. Atau istiqoroh lagi, baru putuskan kembali. Ya, sejak saya di Herbalife, perubahan apa yang sudah terjadi pada diri saya? Dan mudah-mudahan perubahannya lebih baik. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua lebih baik. Oke, yang ketiga teman-teman. Pertanyaan yang ketiga, next. Jika saya berhasil di Herbalife, menjadi presiden tim di Herbalife, dengan penghasilan minimal 300 juta per bulan, apa yang terjadi pada diri saya? Apa yang bisa saya lakukan? Coba teman-teman tulis. Bayangkan teman-teman saat ini sudah mendapatkan transferan minimal 300 juta satu bulan. Apa yang bisa teman-teman lakukan saat ini? Tulis teman-teman. Gunakan feeling teman-teman. Oke teman-teman, cukup? Teman-teman, dari 3 pertanyaan ini teman-teman pasti menyadari bahwasanya kita di Herbalife ini adalah bukan kebetulan teman-teman. Kita di Herbalife ini sejak kita di banyak perubahan yang baik yang kita terima. Dan kita bahkan bisa menerima lebih yang saat ini kita dapatkan teman-teman. Banyak contoh-contoh presiden tim yang sudah sampai saat ini sudah mereka terima. Mereka bisa beratus juta setiap bulan mereka sudah terima. Dan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sekarang pertanyakan kepada diri teman-teman, pantaskah atau tidakkah kita perjuangkan Herbalife ini? Pantas atau tidak kita berjuang di Herbalife ini teman-teman? Coba jawab. Ya di chat. Pantas nggak kita berjuang di Herbalife ini untuk mendapatkan hasil yang kita impikan? Oke, next slide. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Masyaallah ya. Intinya kita berada di Herbalife sampai saat ini dan layak kita berjuang di Herbalife, teman-teman. Kita di Herbalife bukan kebetulan, teman-teman. Kita di Herbalife karena kita ditakdirkan, dipilih oleh Allah, oleh Tuhan berada di Herbalife. Adakah kita atau adakah dari teman-teman punya cita-cita dari kecil nulis saya mau jadi seorang Herbalifer? Tidak satupun teman-teman mungkin di antara teman-teman yang ada di sini yang punya cita-cita jadi seorang Herbalifer. Tapi kenapa teman-teman ada di Herbalife ini? Karena adalah Tuhan atau Allah sudah pilih teman-teman berada di Herbalife. Sekarang tugas kita teman-teman, kalau ini memang pilihan Tuhan bagi kita, tugas kita adalah wujud syukur dan iman kita kepada takdir Allah ini, kepada kehendak Allah ini adalah yang pertama adalah kita harus yakin kita akan sukses di Herbalife, teman-teman. Kita harus yakin itu, karena ini bukan pilihan kita. Banyak orang yang sudah menerima sharing kita, informasi dari kita atau dari siapapun, tapi Allah belum takdirkan dia ada di Herbalife. Tapi Allah pilih kita, Tuhan pilih kita. Kalau Tuhan pilih kita, Tuhan tinggal ingin menunggu kita sukses di Herbalife ini. Allah ingin menunggu kita sukses. Jadi kita harus yakin teman-teman, buatlah di Herbalife dengan yakin, karena ini pilihan Tuhan pada kita.
Kita harus yang kedua adalah wujud syukur kita juga adalah sungguh-sungguh di Herbalife. Lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Waktu kita hidup terbatas, teman-teman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Sebagaimana yang saya lakukan dulu. 8 tahun istri saya sendiri. Saya sudah tahu istri saya di Herbalife. Saya biarkan dia sendiri. Ya. Karena saya saat itu tidak merasakan ini takdir Allah bagi kami. Ya. Saya tidak tahu, dan itu saya harus bersyukur dengan Herbalife ini. Banyak perubahan yang saya alami. Karena saya dari tahun 2012 sudah konsumsi Herbalife. Sudah banyak kesehatan yang saya peroleh. Tapi saya tidak bersyukur saat itu, ya, apa yang saya lakukan saya biarkan di saya sendiri. Dan saya tidak mau bersungguh-sungguh. Ya. Oleh karena itu teman-teman, ayo tulis 5 komitmen kita. Kalau memang kita ingin bersungguh-sungguh di Herbalife ini, teman-teman, tulis 5 hal yang segera saya lakukan perubahan dalam diri saya. Dari diri kita masing-masing. Agar kita berhasil di Herbalife. Tulis komitmennya apa. Mungkin teman-teman sudah tahu. Oh, saya mulai besok saya DMO-nya saya tambah lagi. Mulai besok saya harus amalkan ini. Saya harus afirmasi lebih sungguh-sungguh lagi. Saya harus visualisasi lagi. Saya harus bersungguh-sungguh memperbaiki lagi impian-impian saya. Tulis teman-teman. Coba tulis 5 hal. Teman-teman janji kepada teman-teman sendiri. Sampai ini kita malas berbicara dengan orang lain. Mulai besok saya harus berbicara dengan orang lain. Ayo teman-teman buat komitmen pada diri kita masing-masing. Tulis apa saja yang akan saya tingkatkan, yang kita tingkatkan besok, mulai besok sesegera mungkin, agar saya berhasil di Herbalife. Sudah berpuluh orang, beratus orang yang sharing, yang teman-teman dengarkan sharingnya, teman-teman sudah tahu bagaimana harus menjalankan bisnis di Herbalife ini. Tapi kadang-kadang kita belum komitmen, belum berperan di situ. Coba tulis 5 hal saja, nggak usah banyak. Mulai besok lakukan perubahan itu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang muslim mungkin sama ini tidak rutin sholat duha, silakan sholat duha. Untuk menguatkan kita hubungan dengan Tuhan kita. Sama ini nggak konsisten mungkin sedekah subuh, silakan sedekah subuh. Kalau sudah rutin tambah lagi. Ayo teman-teman, Allah itu maha kaya. Mudah Allah wujudkan. Allah hanya inginkan kita mau berubah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Oke teman-teman? Siap berubah? Siap berkomitmen? Oke, mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman menjalankan komitmen diri teman-teman sendiri. Baik, saya lanjutkan. Kita lanjut ya materinya ya, biar nggak terlalu lama di sini. Baik teman-teman, apa-apa yang teman-teman tulis, teman-teman harus baca, hayati, fahami, dan insya Allah komitmennya dijalankan. Baik, ini teman-teman, kita mulai dengan untuk kerja smart, kita pahami proses. Oke, next slide. Oke, yang pertama teman-teman, perlu teman-teman pahami, jalan menuju sukses itu bagaikan kita berada di dalam labirin, sebuah permainan. Di mana sesungguhnya kita tidak bisa pernah rute yang kita akan jalankan. Tapi kita tahu kita akan sampai tujuan, tapi kita tidak pernah tahu rute yang kita harus lewati, teman-teman. Ya, bagaikan di labirin, teman-teman tahu labirin seperti ini. Ya, kita jalan dari awal. Yang penting di sini adalah jangan pernah berhenti. Kalau kita berhenti, kita nggak akan sampai finish. Tersesat biasa, salah jalan biasa. Yang penting jangan berhenti. Ya, teman-teman, next. Ya, yang jelas kita harus percaya, ya, kita akan sampai ke finish. Yang penting jangan pernah berhenti atau menyerah. 1 langkah setiap waktu, setengah langkah pun boleh. Yang penting kita terus bergerak. Kenapa? Kalau kita tidak terus bergerak, kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Bagaikan kita di labirin, mau belok kanan apa belok kiri. Karena kita masih di lorong yang lurus. Tapi saat kita berjalan baru ketemu, mentok baru mau belok kanan atau belok kiri. Nah, salah nggak apa-apa. Itu sudah terbiasa, itu biasa yang kita alami. Dan orang sukses rata-rata sudah mengalami itu. Oke, next slide. Apalagi yang sudah pahami teman-teman? Oke. Nah, perjalanan menuju sukses itu bagaikan kita berada atau naik sebuah bukan gunung, tapi pegunungan, teman-teman.
kadang naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, teman-teman. Ya, ini teman-teman harus teman-teman pahami. Jadi jangan selalu berekspektasi harus terus naik. Tidak, teman-teman. Naik turun ini biasa. Yang penting turunnya jangan lagi ke level start, ke level 0. Itu pahami, teman-teman. Kalau teman-teman turun tetapi belum sampai ke bawah, berarti kesempatan teman-teman masih ada. Berarti ataupun teman-teman berarti itu belum menyerah. Kalau teman-teman sudah menyerah, sudah berhenti, baru teman-teman kembali ke level 0. Oke, kemudian apa saja teman-teman yang teman-teman hadapi di sini dalam menuju sukses itu kita pasti saat kita mulai dari awal kita mengalami yang namanya atau bertemu yang namanya orang-orang yang tidak mendukung kita, orang-orang yang menolak kita, ya. Dan itu biasanya di awal itu lebih banyak yang menolak yang kita hadapi. No problem, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman pahami pasti juga di samping banyak yang menolak teman-teman, ketemu dengan orang yang menolak, tapi teman-teman juga biasanya bertemu dengan orang-orang yang mendukung teman-teman, terutama sponsor dan mentor teman-teman. Jadi no problem. Kalau teman-teman sudah bertemu dengan orang ini, ada yang menolak, ada yang mendukung, berarti teman-teman sudah berada di track yang benar. Jangan berkecil hati, jangan takut, jangan malu, jangan minder. Teman-teman sudah betul, sudah berada di track. Karena orang-orang sukses selalu menghadapi dua hal ini. Kemudian juga teman-teman pasti menghadapi yang namanya halangan, rintangan. Begitu mau mulai bisnis, masalah ini muncul, masalah itu muncul, ya, gangguan ini muncul, gangguan itu muncul. Betul nggak, teman-teman? Ingat, teman-teman, itu berarti teman-teman sudah berada di jalur yang benar. Kenapa? Karena di samping halangan atau hambatan, Tuhan juga biasanya memberikan keajaiban buat teman-teman. Pasti ada bantuan Tuhan, bantuan Allah bagi teman-teman. Nah, jadi Tuhan tinggal fokusnya saja. Kemudian teman-teman, sebelum kita sampai sukses, kita akan mengalami yang namanya nanti cobaan terbesar. Atau kegagalan sementara. Itu semua orang-orang sukses mengalaminya. Sebelum sampai ke top, ya pasti ada ujian-ujian. Dan teman-teman yang sudah tap team, bahkan presiden tim sini pasti sudah merasakan. Setiap naik satu level pasti Allah uji. Setiap mau menginjak satu level lagi pasti Allah uji lagi. Ya, setiap level yang kita lalui pasti ujian itu ada. No problem, teman-teman. Oke, next akan saya jelaskan satu-satu bagaimana sikap kita. Oke, saat kita berhadapan dengan para penolak atau para pendukung, fokuslah kepada orang-orang yang mendukung kita. Jadikan orang-orang yang menolak itu sebagai pendorong kita. Kalau ada orang-orang penolak ini biasanya sering mencemooh kita, menghina kita, mengejek kita. Jadikan itu motivasi buat kita, teman-teman. Ya, motivasi buat kita supaya apa? Supaya kita bisa berbuat lebih daripada apa yang disangkakan mereka. Kalau orang mengatakan kamu kan dari dulu bodoh, kamu nggak mungkin sukses, tunjukkan orang bodoh bisa sukses. Ya, itu motivasi. Ya, bukan malah saya saya bodoh ya, saya nggak bisa sukses ya, ya udahlah saya nggak jadi. Bukan itu, teman-teman. Jadi teman-teman saat berhadapan dengan para penolak, orang-orang yang tidak mendukung, itu teman-teman sudah benar. Berarti sudah berada pada track yang benar. Tinggal sikap kita, bagaimana kita berhadapan dengan mereka, jangan itu dijadikan sebagai gangguan, tapi menjadi pendorong kita. Kemudian kalau kita pada orang-orang yang mendukung kita, satukan energi. Orang-orang yang satu visi dan kita seringlah bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang satu visi. Abaikan orang-orang yang menolak, tapi berkumpullah bersama-sama dengan orang-orang yang sama visinya. Karena pasti saat Allah akan mewujudkan impian kita, ada para malaikat-malaikat yang mendukung kita. Terutama itu sponsor dan mentor-mentor kita. Ini, teman-teman. Jadi jangan terpengaruh dengan para penolak, tapi harusnya kita menyatukan diri, ingat selalu orang-orang yang mendukung kita, dan bekerjasamalah dengan mereka. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah, next. Saat Allah berikan ujian, cobaan, itu lumrah, teman-teman. Ya,
Kehidupan adalah tantangan. Jika Anda pikir kehidupan itu mulus dan sempurna, Anda keliru, teman-teman. Atau Anda sedang mengalami delusi, seperti halusinasi, ya. Jadi kalau ada tantangan itu wajar, ya. Ada hambatan itu wajar. Bahkan ada kayak anekdot gitu ya. Hidup itu penuh dengan cobaan. Kalau nggak mau dicoba, nggak mau diuji, ya jangan hidup. Nah, teman-teman. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mengalami cobaan, rintangan, hambatan itu wajar. Itu sebuah kewajaran kalau kita terus ingin sukses. Ya, tidak ada yang mulus-mulus saja. Kemudian rata-rata saat Tuhan Allah memberi kita sedang ditempa, teman-teman. Kita sedang dibentuk. Apakah pembentukan karakter kita, pembentukan keahlian kita, skill macam itu kita sedang ditempa. Bagaikan kita besi tebal, semakin ditempa, semakin dipukul, dia akan menjadi tajam, makin lama makin tajam. Jadi saat kita diuji itu wajar. Itu wajar. Jadi itulah yang membuat kita layak mendapatkan level-level yang layak mendapatkan kita. Kalau kita nggak tempa, nanti kita nggak layak. Nggak pantas. Naiknya mudah, instan, tetapi tidak punya kualitas. Itu biasanya bisa lebih cepat hancur. Ya. Kemudian, teman-teman, fahamilah Tuhan menguji kita, Tuhan juga pasti memberikan kita yang namanya keajaiban ataupun bantuan-bantuannya. Ya. Bahkan mungkin, mohon maaf, dalam ayat Al-Quran sebutkan, bahwasanya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dia disertai kesulitan, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini ayatnya, teman-teman. Ya, ini ayat ini diulang, ya. Di ayatnya seperti diulang fa inna ma'al usri yusra. Jadi dia, teman-teman, pahami, mungkin yang muslim pasti paham ini atau perlu paham. Kesulitan di ayat ini satu, teman. Sifatnya mufrad itu tunggal kalau bahasa Inggrisnya. Tapi yusron, kemudahan itu banyak, sifatnya jamak, lebih daripada 3, lebih daripada 2 kalau bahasa Arab, ya. Ada mufrad, musanna, habis itu jamak. Jamak itu lebih dari 2, lebih dari 2. Jadi teman-teman, saat Tuhan uji kita, saat Allah uji kita dengan satu kesulitan, harusnya sikap kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan kemudahan yang jauh lebih banyak. Nah, ini teman-teman pahami, teman-teman, ya. Jadi saat kita diuji, no problem, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya sesudah itu akan ada kemudahan-kemudahan. Oke, next. Oke, satu lagi, teman-teman, bagaimana kita menghadapi cobaan terbesar, ya, kegagalan sementara sifatnya atau disebutkan seperti itu. Yang penting, teman-teman, tetap berjalan, jangan pernah berhenti, ya. Itu yang pertama, sikap kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Karena fahamilah, teman-teman, semakin besar impian kita, semakin berat ujian yang akan kita hadapi nantinya. Tapi ingat satu hal, Allah, Tuhan tidak pernah memberikan beban kecuali dengan kesanggupan kita. Nah, teman-teman fahami, tidak mungkin memberikan ujian melebihi kapasitas kemampuan kita. Itu diingat. Jadi kalau teman-teman mendapat ujian, waduh berat sekali ujian saya, yakinlah ujian ini tidak melebihi kapasitas teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan berhenti, teman-teman. Oke, next. Nah, ini sebagai contoh saya, teman-teman, ini saya tidak bermaksud apa-apa, cuman seperti inilah perjalanan kita dalam kita meniti karir kita di Herbalife menuju sukses, ya. Terkadang kita dengan mudahnya naik tinggi, ya. Tapi ingat, teman-teman, terkadang kita bisa turun, ya. Tapi kita tetap naik lagi. Kalau ada seorang pembicara kemarin, yang penting turunnya itu bentuk V. Maksudnya ngerti? Habis turun naik lagi. Nah, jangan turun terus. Nah, ini teman-teman. Yang penting turun naiknya, walaupun turun naik lagi. Dan jangan turun nol. Berarti kita sudah menyerah, teman-teman. Seperti teman-teman yang kami alami dan masalah Allah di sharing. Sebelum tahun 2020 saya memang tidak pernah aktif di Herbalife. Kalaupun ada datang, saya cuma ngan PSS, saya nggak ikut, ya.
Saya kalaupun siapa datang pembicara itu saya cuma jemput di bandara, saya antar ke bandara di STS-nya ya, cuma bantuin antar jemput doang ya. Teman-teman yang terjadi teman-teman, tapi Allah ternyata perubahan itu daripada diri saya ya. Saya memahami bagaimana saya harus berbiasa ya. Ya, jadi kami bisa naik luar biasa teman-teman. Oke, next slide. Dan masalah tabarakallah, Allah masih izinkan kami tetap di 4000 RO ya sebagai seorang milioner tim. Dan mohon doanya teman-teman kita terus naik sampai kepada insyaallah Allah mudahkan tahun ini menjadi seorang presiden tim. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya teman-teman kita pahami bahwasanya kita punya potensi. Oke, next. Ya. Ada sebuah pohon ya. Ini sebagai gambaran teman-teman. Sebuah pohon yang sudah kita anggap layu, tidak ada daun, bisa nggak dia berubah menjadi sebuah pohon yang rindang? Nah, coba mungkin bisa dicek jawabnya, bisa nggak berubah seperti itu? Ya, bisa, ya, benar, teman-teman. Ya, sebuah pohon yang seperti ini yang kering bisa berubah menjadi pohon yang rindang dengan syarat apa teman-teman? Yang penting akarnya masih sehat, akarnya masih kuat, akarnya masih hidup, betul nggak? Walaupun tidak terlihat teman-teman, ternyata fungsi akar ini bagus sekali, fungsi akar ini kuat sekali, fungsi akar ini bisa merubah batang dan bahkan daun dan rantingnya teman-teman. Asalkan dia betul-betul kuat. Walaupun dahannya yang patah-patah, tetapi kalau akarnya masih kuat, akarnya masih sehat, insya Allah dia akan bisa bertumbuh lagi, bercabang lagi, bahkan rindang kembali. Ini teman-teman sebuah analogi yang perlu kita pahami. Next slide. Ya. Jadi teman-teman, Masya Allah Barakallah, ada dua hal yang perlu kita pahami. Kalau kita analogikan sebuah pohon, filosofi sebatang pohon, ada kekuatan akar, potensi akar, ada yang namanya potensi batang, teman-teman. Semua ini sangat mendukung, tetapi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan, kalaupun potensi batangnya sudah hancur, kalau potensi akarnya masih bagus, dia tetap bisa mengembalikan kembali potensi akar yang kuat tadi, yang rindang tadi, yang bagus tadi. Demikian juga kita next slide. Nah, teman-teman, saya tidak bahas potensi batang di sini karena ini kaitan dengan PDT. Teman-teman, Allah Tuhan menciptakan kita juga memiliki potensi akar yang luar biasa. Yaitu kita punya otak untuk mengeluarkan ya outputnya itu berupa pikiran, jantung yang sesungguhnya dia mengeluarkan namanya feeling atau perasaan. Ini potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita, yang Allah ciptakan kepada kita, dan sungguhnya ini sangat bermanfaat kalau bisa kita gunakan untuk kesuksesan kita, teman-teman. Oke, next slide. Nah, bagaimana caranya? Kan ini pertanyaannya. Masa sih? Apakah betul itu potensi yang luar biasa? Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika Anda mampu mengubah sebuah perasaan dan atau pikiran, Anda akan mampu melihat perubahan di luar diri Anda, teman-teman. Nah, jadi kita rubah dulu pikiran kita rubah dulu perasaan kita, insya Allah terjadi perubahan di luar diri kita. Apa yang kita inginkan bisa. Itulah kekuatan kita, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita merubah pikiran, ya, ini potensi kita dan tolong konsisten untuk melakukannya. Next. Oke, ini teman-teman sudah paham. Saya cuma hanya sekilas saja menyampaikan intinya. Kalau mau nasib kita baik, pikirkan yang baik-baik. Kalau mau kehidupan kita berubah, mulai sekarang rubah cara berpikir kita. Kalau sampai kita banyak berpikir hal-hal tidak perlu, yang hal-hal yang negatif, maka mulai sekarang mulai rubah, mulailah fokus kepada hal-hal yang kita sukai saja. Hal-hal yang kita impikan saja terjadi dalam kehidupan kita. Next slide. Ya, demikian juga the law of attraction seperti itu. Kalau kita berpikir yang baik, dia akan menarik yang baik.
berpikir yang tidak baik, dia akan menarik yang tidak baik. Pilihan cuma ada di kita. Nah, mulai sekarang coba lakukan perubahan-perubahan. Jangan pernah berpikir lagi negatif. Jangan pernah berpikir yang nggak perlu. Ya, next slide. Ini teman-teman perlu kita pahami juga. Tuhan menciptakan kita dua hal. Ya, pikiran itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Tapi teman-teman pahamilah, pikiran bawah sadar ini sudah terbentuk dari mulai kita kecil, dari mulai kita bayi bahkan sudah terbentuk, ya. Dan apa yang terinstall di dalam pikiran bawah sadar ini sudah mendarah daging, sudah itu menjadi cara hidup kita selama ini. Ini teman-teman, ya. Jadi apa? Boleh kita teman-teman yang menentukan bagaimana cara hidup kita, keberhasilan kita itu sangat ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Apa yang sudah kita install di pikiran bawah sadar. Ya, teman-teman, bahkan ada sebuah tulisan tuh sampai 95%. Ya, tingkat penentuan kehidupan kita ke depan itu sangat ditentukan pikiran bawah sadar kita itu sampai 95%. Jadi teman-teman, permasalahan sekarang adalah yang masuk ke pikiran bawah sadar kita dari kita kecil itu terkadang hal yang tidak kita butuhkan untuk kesuksesan kita. Bahkan hal-hal yang merusak kesuksesan kita. Nah, sebagaimana mungkin contoh diri saya sendiri. Saya dulu dari kecil dikatakan, hiduplah kamu sederhana, nak. Hiduplah sederhana saja, nggak usah kaya, nggak perlu kaya. Ya, hidup sederhana udah cukup. Ya, yang penting bisa makan udah cukup. Itu teman-teman. Sehingga apa? Di pikiran saya dulu, kaya itu negatif. Saya nggak perlu jadi orang kaya. Saya nggak perlu jadi orang kaya. Saya sifatnya punya karakter nerimo. Apa yang Tuhan berikan syukuri, selesai gitu ya. Nggak mau neko-neko. Bahkan mohon maaf ya sampai-sampai saya waktu kami berangkat umroh dulu ada mentor itu menyampaikan, ayo Pak silakan berdoa Pak, minta kekayaan sama Allah. Allah itu maha kaya, berdoalah di Ka'bah itu, di pintu Ka'bah itu, sampai dihantarkan saya itu doa-doa yang minta kekayaan. Nggak mau saya minta, ya, karena saya nggak butuh itu. Karena di pikiran saya waktu itu doktrin di pikiran bawah sadar saya, kaya itu nggak baik, ya. Sampai suatu ketika saya disadarkan oleh seorang kosnik mengatakan kita harus jadi orang kaya, gitu ya. Walaupun sempat terjadi perdebatan, setelah beliau memberikan contoh ya, kisah-kisah luar biasa sehingga itu masuk ke pikiran saya. Saat itulah saya mulai menyadari saya harus jadi orang kaya. Kaya itu baik. Kaya itu sesuatu yang baik buat diri kita, buat orang lain juga, ya. Semakin kita kaya, semakin bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ini teman-teman. Ini teman-teman sebenarnya yang harus kita pahami, kalau teman-teman di dalam pikiran bawah sadar ini masih banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak menunjang aktivitas teman-teman untuk kesuksesan teman-teman, mulailah diinstal ulang. Nah, kalau bahasa komputernya, mulailah coba di reset lagi, ya. Caranya bagaimana? Sering-seringlah mengafirmasi diri teman-teman, mengulang-ulangi afirmasi tadi, ya. Afirmasi bukan sekedar di lisan, pakai perasaan, ya, diulang-ulang, berikan emosional, ya. Betul-betul. Kalau kita katakan saya layak sukses, betul-betul saya layak sukses gitu, ya. Pakai emosi teman-teman. Biar masuk, biar menggantikan pikiran bawah sadar kita yang lalu yang mengatakan saya tidak sukses, saya tidak mungkin sukses. Biar itu tergantikan teman-teman. Lakukan berulang-ulang, ya. Mungkin dengan bantuan gelombang alfa juga boleh, dengan neural juga luar biasa teman-teman. Kita enaknya sekarang apa? Orang lain sudah meneliti bagaimana cara melunakkan filter-filter di kepala. Kita tinggal pakai aja. Tinggal gunakan saja, ya, kita pakai saja, Masya Allah tabarakallah, akan menjadi perubahan-perubahan luar biasa dalam diri kita. Oke, mohon maaf ada tamu. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Oke, baik. Jadi intinya adalah bagaimana sesungguhnya kita perbaiki pikiran bawah sadar kita, karena inilah yang menentukan bagaimana masa depan kita. Kalau masih ada sedikit ataupun berbagai cepat-cepat diperbaiki, karena nggak akan sukses kita. Ini jadi penghalang. Termasuk istri saya dulu puntang-panting karena saya nggak mau kaya, istri saya mau kaya, nggak akan jadi, gitu. Itu akan benturan terus di rumah, ya. Back, next slide. Yang pertama teman-teman,
Ini sebagai contoh sebuah video, mudah-mudahan bisa jalan, bagaimana saat kita merubah sebuah keyakinan yang baru, apa yang terjadi di neuron kita. Ini sebenarnya hasil rekaman saja dari para pakar. What you're looking at here are 2 neurons under the microscope that I've filmed. And if you wait really patiently, you'll be able to see them connecting to one another. Oke, teman-teman, video singkat, bukti ilmiah, kalau kita sudah merubah sebuah keyakinan baru, mitos yang lama hilang, keyakinan baru sudah muncul, ternyata saraf kita, neuron kita akan bersambung dengan hal-hal yang baru. Dan insya Allah, kalau itu sudah bersambung, teman-teman, dia akan autoran. Kita tanpa kita sadari, kita akan menuju melangkah kepada kesuksesan kita sendiri. Soalnya setiap hari kita sudah terprogram untuk menuju kepada kesuksesan. Kita nggak akan malas-malasan lagi. Kita nggak akan protes, komplain, nggak akan lagi. Ya, kita akan terarah kepada apa yang kita impikan, teman-teman. Next slide. Oke, selanjutnya adalah visualisasi. Ini teman-teman sudah paham, sudah hafal, tapi saya cuma mengingatkan, dream board dibuat bukan untuk disimpan, tapi dream board dibuat untuk agar sering-sering kita lihat, sering-sering kita visualisasikan supaya muncul image-image, gambaran-gambaran yang jelas di kepala kita, di pikiran kita. Ini teman-teman. Saya cuma mengingatkan saja, teman-teman saya sudah tahu, sudah paham bagaimana pentingnya dream board ini, tapi jangan disimpan, ya. Tempel di dekat yang mudah kita lihat, yang senantiasa bisa kita sering visualisasikan. Semakin sering teman-teman visualisasikan, semakin jelas dia terbayang di kepala kita. Insya Allah mudah-mudahan otak kita bekerja untuk segera untuk mendapatkannya. Dan tentu saja saat visualisasi, selain membayangkan itu, kita akhiri dengan rasa kasih kepada Tuhan. So, bayangkan seolah-olah cuma sudah terwujud, ucapan terima kasih. Itu pertanda teman-teman sedang husnuzon dengan Allah, sedang berbaik sangka kepada Allah. Ya, kenapa? Allah itu menurut persangkaan hambanya. Kalau kita beranggapan Tuhan sudah mewujudkan itu buat kita, berarti sudah berbaik sangkaan, kitalah yang akan menjadi doa kita kepada Allah, dan itu akan segera terwujud, teman-teman. Oke, next slide. Seorang Taipan bisnis India mengatakan apa? Azim Premji, kesuksesan dicapai 2 kali, teman-teman. Sekali di benak, kedua kalinya di dunia nyata. Kalau teman-teman belum siap, belum sekalipun menciptakan kesuksesan teman-teman di benak, jangan berharap kesuksesan itu datang di dunia nyata, teman-teman. Ini teman-teman. Jadi kalau mau terwujud di dunia nyata, maka sering-seringlah tanamkan di benaknya. Next. Oke, yang kedua adalah kita punya potensi, feeling, perasaan, lakukan perubahan. Bagaimana caranya, teman-teman? Next. Ini juga kaitan juga dengan bagaimana sesungguhnya emosi kita adalah energi, teman-teman. Energi yang bergerak, yang membawa informasi, dan juga menarik informasi. Ini perlu teman-teman pahami. Energi ini bersifat gelombang elektromagnetik. Saat dia mengalir, merambat, dia juga menarik yang sama frekuensinya, yang sama energinya ke dalam diri kita. Semakin teman-teman, saat teman-teman memiliki feeling yang baik, yang positif, yang bahagia, yang teman-teman pancarkan, emosi teman-teman, dia akan menarik orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang yang senantiasa bahagia ke dalam diri teman-teman. Ini teman-teman perlu pahami. Ya, kenapa orang-orang yang baik biasanya suka berteman dengan orang-orang yang baik? Kenapa orang-orang yang jahat itu punya sahabat orang-orang yang jahat? Kenapa? Frekuensi atau emosinya sama. Energi yang dipancarkannya itu sama. Jadi teman-teman dalam kita berbisnis, teman-teman pasti mau punya tim yang baik-baik, betul nggak? Pasti mau punya tim yang positif-positif, betul nggak? Pasti ingin punya tim yang selalu happy, betul nggak? Kalau teman-teman
ingin seperti itu, ciptakan perasaan teman-teman, emosi teman-teman itu merupakan orang-orang yang selalu positif, selalu bahagia, selalu baik. Teman-teman tidak melihat bagaimana dia merambat, tapi ini sudah bisa dibuktikan. Dari sisi ilmiah dibuktikan energi kita ini ada, kita punya energi. Dan dia senantiasa merambat, bahkan dalam sebuah sharing, saya pernah mendengar rambatan itu bisa sampai menembus 300 km, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau memfilter orang-orang baik hadir ke lingkungan teman-teman, mulailah berikan, pancarkan emosi-emosi yang baik ke seluruh alam semesta. Next slide. Nah, ini sebagai contoh saja, saksikan beberapa hasil riset. Ternyata orang-orang yang baik adalah orang yang bahagia. Orang yang selalu bersyukur, happy, bahagia, dia mengecarkan energi yang paling maksimal. Sebagai contoh, ya, yang di tengah-tengah ini ya, yang di atas tengah itu orang-orang yang selalu bersyukur. Nah, next slide. Nah, jadi teman-teman, biar kita bahagia, biar kita selalu happy, biar selalu positif, maka perbanyaklah bersyukur, teman-teman. Nah, ini beberapa keuntungan bersyukur. Di antaranya adalah kalau kita lihat tabel ini, frekuensi orang-orang bersyukur tuh frekuensinya tinggi. Kalau frekuensinya tinggi, itu biasanya insya Allah apapun yang kita inginkan akan segera terwujud. Lebih cepat terwujud, teman-teman. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Alam semesta itu akan melakukan harmonisasi dengan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dia akan mau bekerja dengan apa yang kita inginkan. Dia akan terikat dengan apa-apa dengan kita. Sehingga apa? Saat kita ingin mewujudkan impian-impian kita, pikiran-pikiran kita, apa yang kita impikan itu akan segera terwujud. Karena kita memiliki ikatan harmoni. Ini saya dapatkan dari sebuah buku Science of Getting Rich, ya, bagaimana kaitan sains ilmiah, ilmu tentang menjadi seorang kaya. Jadi ternyata apa? Syukur ini membuat ikatan harmoni dengan alam semesta, teman-teman. Dan alam akan bekerja untuk kita. Kemudian yang kedua adalah dengan kita bersyukur, kita punya yang luar biasa lagi, hubungan yang sangat baik dengan Sang Pencipta. Ya, teman-teman juga paham bagaimana semakin kita bersyukur, kita semakin ingat dengan Tuhan, ingat dengan Allah. Berbanyak bersyukur, kita pasti ingat dengan Allah, ya, dengan Tuhan. Jadi ikatan kita, kabel penghubung kita akan makin baik. Kemudian selanjutnya dengan bersyukur itu, kehidupan kita akan pasti lebih baik. Kenapa? Itu janji Allah, bukan janji saya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan apa yang dia syukuri tadi. Allah berikan kita harta, anggap 1 juta 1 bulan, kita syukuri, terima kasih Allah, alhamdulillah. Allah akan tambah 2 juta, 3 juta, 4 juta. Bukan, belum tentu 1 kali lipat, bisa berlipat-lipat. Kenapa? Karena kita bersyukur, dan itu janji Allah. Kemudian selanjutnya adalah melihat yang terbaik. Orang bersyukur itu selalu husnuzon, mesti melihat yang baik-baik, ya. Baru dapat 500.000 sebulan, nggak masalah, dia pasti, kenapa? Dia bersyukur, dia selalu melihat yang terbaik. Orang yang selalu melihat yang baik, dia berhak mendapatkan yang baik, ya. Tuh, teman-teman. Kemudian orang yang bersyukur itu selalu merasa puas, plong, hatinya tuh kalau betul-betul teman-teman amalkan bersyukur ya, itu jantung kita itu membesar, teman-teman. Dan ini secara kesehatan itu bagus, yang membesar. Makanya teman-teman kalau bersyukur, melibatkan hati itu, melibatkan jantung itu, dia membesar, dia penuh rasanya, dan itu bagus, ya, teman-teman. Jadi kita akan memiliki sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Next. Oke, ini salah satu, mungkin teman-teman kalau mau belajar lebih dalam bagaimana bersyukur, silakan beli buku The Magic ini ya. Saya juga banyak belajar di situ bagaimana apa saja yang perlu kita syukur dalam kehidupan kita, bagaimana langkah-langkah, silakan. Tapi intinya adalah saat bersyukur libatkan perasaan, lakukan dengan detail semua hal kita syukuri karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian lakukan sesering-sering mungkin, dan jangan lupa kita ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya kepada Tuhan atas apa yang telah beliau ataupun Allah berikan anugerah kepada kita, ya. Next slide.
Nah, ini sebuah perkataan dari Rhonda Byrne, pengarang buku tadi. Ketika kita menemukan kesulitan atau masalah pada suatu bidang kehidupan kita, berarti kita kurang bersyukur di bidang itu. Karena dengan bersyukur dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik. Nih, khusus teman-teman yang saat ini sedang mengalami sebuah problematika. Pertama, it's natural, itulah track kita menuju sukses, tapi bagaimana sikap kita itu yang terpenting, teman-teman. Oh, kita bermasalah dengan tim kita. Harusnya kita banyak bersyukur kita masih punya tim. Kita bermasalah dengan keuangan kita. Harusnya kita bersyukur sesungguhnya kita sudah, walaupun sedikit, kita sudah punya keuangan. Ya, kita kesulitan dengan ini, oh, sudah dengan pasangan kita yang tidak mendukung. Bersyukur teman-teman sudah punya pasangan. Lihat yang baik-baik dari dia, dari mereka, dan syukuri itu, teman-teman. Insya Allah akan terjadi perubahan kehidupan teman-teman. Ya, bahkan Rhonda Byrne mengatakan dalam bukunya tadi 4 tahun sebelum dia berhasil merubah semuanya, dia mengamalkannya ini sampai 4 tahun lamanya, tapi semuanya berubah. Hutangnya lunas, hubungan dengan relasinya menjadi lebih baik, kesehatannya lebih baik, hubungan dengan keluarganya menjadi baik, perusahaannya yang awalnya mau bangkrut kembali. Ya, bahkan dia bisa satu impiannya lah keliling ke dunia ke tempat-tempat yang eksotis. Itu teman-teman. 4 tahun cukup diamalkan, semua terwujud, semua berubah. Next slide. Nah, ini ada video, tolong di itu. Kenapa kita selalu berbahagia, teman-teman? Oke, itulah teman-teman. Oke, next. Bila belum berhasil, bagaimana ini? Ya, tetap lakukan teman-teman. Yakinlah kita akan menerima yang jauh lebih baik. Kadang-kadang memang Allah Tuhan keberhasilan kita akan diberikan pada waktu yang tepat, dan bahkan yang kita dapat jauh lebih baik. Nah, yang penting jangan berhenti melakukan, tetap lakukan, yakin kita akan berhasil. Yang penting kita sudah berada di track yang tepat, lakukan terus, jangan pernah berhenti. Atau mungkin usaha kita belum optimal, masih banyak pikiran kita masih negatif, mungkin feeling kita masih belum senantiasa bahagia, belum suka bersyukur, belum maksimal bersyukur, belum konsisten segala macam. Ulangi lagi dan sempurnakan lagi. Bukan gagal teman-teman, ya, kita mungkin akan terhambat, terjatuh, bahkan dirobohkan di kompetisi. Tapi semua itu bukanlah gagal, itu hanya gagal itu adalah kalau kamu tidak mau bangkit lagi, teman-teman. Oke, next slide. Nah, ini sebuah kata-kata yang terus saya sering ulang-ulang, teman-teman. Kita akan dapat betul-betul jika kita buat betul-betul, teman-teman. Ini pesan dari Coach Nick kepada kami. Next. Oke, teruslah melangkah teman-teman. Kita saksikan ya video terakhir.
Oke teman-teman, luar biasa ya. Yang penting teman-teman terus melangkah. Anda yang tentukan masa depan Anda. Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk jadi orang hebat. Mau sama dengan bisa teman-teman. Teman-teman, ternyata teman-teman mengantar anak dengan motor atau dengan mobil ternyata beda rasanya teman-teman ya. Jadi lebih enak naik mobil. Jadi teman-teman, masya tabarakallah, perubahan-perubahan akan terjadi kalau kita mau menjalaninya dengan penuh kesungguhan ya, dengan memanfaatkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, selalu happy, selalu positif, insya Allah semua akan bisa terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Oke, next. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau memang waktunya agak molor sedikit ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Go Presiden Tim teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa ilmunya teman-teman ya. Isinya daging semua ya. Terutama ya pribadi dan untuk orang-orang lama pastinya ya. Biasa Pak Said, saya juga udah melakukan tadi ya teman-teman, muhasabah diri gitu ya. Luar biasa, kalau saya lihat catatan saya sendiri banyak ininya, hasilnya ya yang diperoleh gitu di Herbalife ya, luar biasa ya. Dan kalau lihat lagi catatan pertanyaan nomor 1, aduh luar biasa, karena saya adalah mantan karyawan yang saya tulis nomor 1 tingkat stres gitu ya. Saya Mas Said, terima kasih banget sudah mengingat kembali kalau karyawan itu stres, 1, kedua kebebasan waktu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Teman-teman, masih ada waktu kayaknya Pak, kayaknya nggak seru ya Pak kalau kedua, karena kita nanti akan ada sesi, memang ada pipis time dan lain-lain karena mau masuk modul C, tapi ada waktu teman-teman, silakan mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Siapa nih di sini yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Yang mau nanya, saya mau nanya. Tapi saya ya. Ada waktu ya, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Mohon izin. Kan Pak Said juga nggak ada di fokus grup loh, jadi besok nggak bisa nanya di grup info yang lain. Oh, gitu. Siap. Jadi silakan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Adakah apa terkesima dengan muhasabah dirinya? Baik, kalau gitu saya gini dulu deh, Pak. Dari ini Bapak sudah gitu, maksudnya udah mulai full time, Masya Allah gitu ya, di tahun 2020. Terus abis itu apa yang Bapak langkah pertama gitu loh Pak? Bapak kan memegang maksudnya support istri gitu. Apa yang Bapak lakukan pertama kali? Strategi apa gitu Pak untuk yang Bapak lakukan sebagai seorang suami gitu Pak? Dan keajaiban apa Pak yang Bapak dengan Bapak melakukan, ikut mungkin kotnik tadi ya, mengintrospeksi diri segala macam, keajaiban yang terjadi pada diri Bapak gitu Pak, apa Pak? Oke, baik teman-teman. Tadi di grafik tadi kan ada saya sampaikan ya bagaimana kami menaiknya luar biasa ya. Jadi apa yang terjadi di situ mungkin saya nggak sempat jelaskan karena waktu kita terbatas. Jadi teman-teman mungkin sudah paham proses 30 kali 3 ya, 90 hari itu luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti sebelum teman-teman konsisten dalam rangka 90 hari. Apa yang saya lakukan 90 hari itu, memang pada awalnya saya tidak langsung terjun membantu istri saya, klub segala macam. Walaupun pandemi ya, ini orang Aceh ini luar biasa, walaupun pandemi klub tetap buka. Walaupun corporate melarang buka. Nah, ini luar biasa teman-teman di Aceh sangat orangnya sangat tidak peduli hal begitu. Ini adalah 3 pertama, begitu saya itu proses ya tahun 2019 itu ketemu dengan Kosnia, itu pertanyaan di kepalanya karena beliau menjelaskan sesuatu yang saya belum bisa menerimanya. Beliau menjelaskan fungsi bagaimana kita right to be rich, kalau bahasa beliau kaya itu baik, saya nggak terima itu ya di kepala
ya. Kemudian beliau menerangkan bagaimana present moment. Nah, present moment itu bagaimana kita bisa maksimal kalau kita present, kita senantiasa sadar apa yang kita libatkan pikiran kita libatkan feeling hati kita, hadirkan hati kita dalam semua yang kita lakukan. Itu tuh saya masih pertanyaan. Kemudian yang ketiga pertanyaan saya kepada itu kaitan dengan energi. Apa sih itu energi itu? Masa sih kita ada energi? Ya, itu saya belum terima secara akal. Kenapa? Karena saya orang tak kiri, saya kalau nggak ketemu fakta ilmiahnya saya nggak mau percaya. Jadi selama itu saya sering bertanya dengan Kosnik, bertanya dengan WA, walaupun beliau, karena orang beliau juga sibuk, beliau responnya itu agak lama nggak masalah, tapi selalu saya tantang beliau dengan pertanyaan. Kalau bahasa Kosnik saya dicabar oleh Pak Said ini katanya, dicabar bahasa dia ya, saya ditantang. Saya tanya ini, tanya itu, akhirnya beliau jawab. Sampai akhirnya Kosnik memutuskan begini, ya udah Pak Said, nah, beliau panggil saya Abi Said ya, Pak Abi Said ikut di book club saya aja mau nggak? Nah, saya diajak ke book club beliau. Di situ ada bahas, ada Power of Now, ada yang kedua bahas kaitan dengan Science of Getting Rich, ya, bedah buku. Nah, di situ saya mulai sedikit-sedikit saya coba belajar. Dan teman-teman, saya saat itu belajar waktu itu masih pandemi memang itu Zoom itu sebulan seminggu tuh bisa 3-4 kali Zoom. Bayangkan teman-teman, begitu intensnya saya belajar dan saya ikuti dan sekali. Ya, kenapa? Rasa penasaran saya ini membuat saya tuh kepingin tahu apa itu yang di kepala saya ini masih tanda tanya. Ya, saya belajar saat itu, sedikit saya mulai memahami, oh ternyata ini loh pentingnya jadi orang kaya. Kemudian saya mulai memahami, oh energi itu seperti ini loh. Dan ini sangat bermanfaat buat membantu kesuksesan kita. Kemudian saya juga baru memahami bagaimana present moment. Kenapa saat kita present moment kita akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, apakah saya langsung sharing? Tidak. Saya tidak langsung sharing kepada istri saya. Saya dengan gayanya tetap. Dia buka NC seperti itu. Sampai akhirnya coaching mengatakan, mengizinkan kami, ayo silakan. Sudah 2 bulan rutin kita belajar dan saat itu juga penerbangan sepi. Saya juga punya waktu yang banyak untuk saya ikut Zoom. Ya, karena saya di penerbangan tuh flight nggak ada, penerbangan nggak ada. Jadi saya di kantor tuh ikut Zoom beliau saja setiap hari. Ya. Sampai sholat duha saya ikut Zoom. Waktu itu sekitar jam 10 sampai jam 11 ya, jam 12 siang. Jadi intinya sampai saya masuk ke elit timnya beliau. Kenapa? Karena saya kalau ngikutin Zoom itu betul-betul saya berada di meja begini, saya bawa pulpen, bawa tulisan, jadi selalu saya tulis. Dan kebiasaan saya selalu setelah saya selesai Zoom, saya ringkas, saya sampaikan ke Kosnik. Kos, betul nggak ini ringkasannya? Karena jangan sampai saya salah paham. Karena dia bahasa Malaysia saat itu ya. Saya ringkas, saya sampaikan ke Kosnik. Oh, kalau dia koreksi, beliau koreksi. Kalau beliau katakan, oh betul Abi, itu betul. Begitu itu betul, saya baru sharing ke teman-teman yang lain. Ya, itu kebiasaan saya setiap habis Zoom. Sehingga teman-teman 3 bulan itu sebelum habis 3 bulan saya waktu itu sampaikan ke Kosnik, sudah sekarang teman-teman silakan sharing ke timnya masing-masing. Nah, apa titik berat yang waktu saya sampaikan kepada tim, begitu saya mulai sharing, yaitu kaitan dengan energi teman-teman. Ya, apa itu energi? Kalau kita mau yang baik, yang positif, yang hadir ke klub, mau orang-orang yang baik menjadi tim-tim kita, harus suasana NC itu suasana yang positif. Jadi waktu itu kita kumpulin tim-tim, ini loh, energi itu seperti ini loh bekerjanya. Kalau sama ini kita mengeluh terus di BNC, membahas masalah-masalah terus, selalu ngomongin orang, gosip segala macam, nggak akan selesai masalah itu. Kenapa? Karena yang kita undang tuh masalah, yang kita bahas masalah, hal-hal yang negatif, malah tambah lagi masalah-masalah baru. Ya, waktu itu saya cuma instruksikan kepada istri saya, coba Ipah, mulai sekarang nggak boleh lagi ngomong-ngomong yang negatif di klub. Jangan bahas masalah. Ya, jangan bahas masalah. Kalau memang klub ini mau hadir orang-orang yang baik, mau hadir orang-orang yang positif, tim-tim yang baik. Ya. Ternyata apa teman-teman, itu coba diterapkan sama tim kita ya, coba diamalkan terutama di klub ya, individu pribadinya yang magang di klub ataupun yang operator juga kita berikan seperti kalau ada masalah di rumah jangan masuk NC dulu. Sterilkan dengan cara apa? Banyak bersyukur. Jadi sebelum masuk klub bersyukur dulu,
sudah bagus, sudah feeling sudah bagus, silakan masuk klub. Itu teman-teman yang kami awal-awalnya. Di samping itu saya juga secara pribadi mengamalkan apa-apa yang Kusnik sampaikan. Terutama setiap pagi saya bersyukur, saya dalilkan syukur itu. Kemudian saya mau tidur saya juga bersyukur, saya amalkan. Kemudian apa-apa yang Tuhan berikan pada saya syukuri, kesehatan saya, ya, keuangan saya syukuri semuanya. Intinya saya coba beramal sendiri. Saya tidak pernah langsung menyuruh teman-teman yang lain, tapi saya amalkan sendiri, mendoakan orang lain. Saya selalu konsisten lakukan itu, ya. Kemudian mungkin sedekah subuh, ya, itu yang saya. Jadi intinya saya kuatkan diri saya sehingga apa, saat saya sharing ke tim itu, insya Allah semua yang saya sharingkan saya sudah amalkan. Dan masalah tabarakallah, teman-teman juga tim-tim satu-satu mulai mempraktekkan. Dan disitulah terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Mungkin itu, dan masalah tabarakallah, kami waktu itu 5 bulan itu kami bisa sampai naik 2 level. Ya, jadi dari get team, jadi saat kualifikasi get team 2.500 di bulan ketiga sudah masuk mil team bulan pertama. Ya, bahkan setelah kami menyelesaikan mil team tidak berhenti di 4.000, bahkan kami di mil team itu sudah sampai 5.000 lebih. Bahkan bulan selanjutnya naik lagi sampai 6.000. Jadi masalah berkallah, tidak ada settingan sedikit, tidak ada, bahkan tim-tim kami yang luar biasanya tidak tahu kami sedang kualifikasi. Cuman mentor kami ngasih tahu ke tim, tapi kami tidak pernah, ayo tolong bantu saya, tidak. Karena saya yakin saat kita melakukan sesuatu yang benar, yang baik, kita positif, yang positif itu akan hadir. Ya, jadi itu teman-teman, itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak langsung terjun ke lapangan, tidak. Saya cuma membantu dari sisi penguatan, kekuatan energi ataupun sifatnya kekuatan hal-hal yang PDT tadi di kalangan tim. Oke, Pak Said, ya. Jadi saling berpasangan ya, Pak ya, saling mengisi dengan istri ya. Jadi istri yang langsung ya, Pak ya. Memang awalnya memang Kak Ipah ya. Ya. Dan ditambah disupport dalemannya dari Bapak, gitu, luar biasa. Jadi teman-teman lakukanlah satu persatu gitu ya, dirutinkannya satu-satu gitu ya. Jadi mungkin mulai diaktifkan sedekah subuhnya gitu ya, mulai diaktifkan lagi disiplin kata ya di MC. Jadi kalau mau ngomong yang nggak jadi gitu kan, gitu. Jadi berkata yang baik-baik dulu, pelan-pelan gitu ya. Oke, mungkin ada satu lagi aja gitu. Ayo, mungkin ada di dalam teman-teman mau bertanya, silakan. Satu lagi aja. Mungkin pertanyaan teman-teman ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang malu. Ada yang bertanya, Bang Irfan kamu serius sekali, Bang Irfan dari Pekanbaru. Oh ya, boleh via chat. Mungkin malu ya Bang Dika ya. Ada yang mau bertanya? Teman-teman terutama kelompok B loh ya, B2 nih. Kenapa bisa berubah harus follow up jadi PDT nih ya. Karena kemarin saya melihat teman-teman di kelompok B2 rata-rata nih orang lama yang udah belasan tahun ya, jujur ya. Kelas B ini kan promo poinnya 1.000 sampai 2499. Jadi mau naik ke 2.500 saja kayaknya ngos-ngosan. Nah, maka dari itu kenapa ada PDT ini dulu gitu. Oke. Ayo, yang mau bertanya mungkin. Oh, tidak ada ternyata Pak. Mungkin. Mudah-mudahan sudah paham Bu. Sudah paham semua. Problem ya, everything is no problem ya. Baik, ternyata tidak ada. Baik, boleh lanjut ke slide. Berarti teman-teman, oke, tanya jawab tadi udah. Tidak ada, di chat juga belum muncul. Nah, oke, Pak Said, ini adalah piagam penghargaan untuk Bapak. Terima kasih Bapak sudah sharing pada kami pada sore hari ini ya, dari siang ke sore. Barakallah, magical, keajaiban untuk Bapak ya. Mari teman-teman boleh open mic-nya. Terima kasih semuanya. Doakan tahun ini juga Bismillahirrahmanirrahim 2 tim ya, langsung lanjut presiden tim ya. Terima kasih Pak Said. Sama-sama. Terima kasih Pak Said. Mantap. Jadi presiden tim. Amin. Semua ya, yang baik
insya Allah baik juga buat kita. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya. Ada info apa lagi? Oke. Nah, ini dia agenda kita ya. Ini adalah agenda kita untuk sesi 2 ya, yaitu besok pertemuan kedua adalah kelas besar ya pada hari Rabu tanggal 24. Ini sesi 2-nya ya. Oke, boleh lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi Rabu tanggal 24 besok, teman-teman, karena ekstravaganza ya. Jadi kita langsung lompat ya ini ya. Jadi sesuai dengan masing-masing ya. Boleh nanti bawa kamu icip-icip ya. Sampai baru. Nah, ini dia. Selanjutnya tanggal 17. Tanggal 17 besok, minggu besok ada ini ya, ada kelas besar. Rekognisi. Wah, senang banget nih ya. Pokoknya teman paling senang ya, ada di rekognisi. Ada home online, jadi untuk melihat peluang bisnis ya, peluang yang ada di Herbalife. Gimana caranya biar bisa bikin produk Herbalife hemat bahkan gratis. Nah, gitu cara ngundangnya ya, mau kan? Nah, jadi ajak nanti customer NC orang-orang yang kita kenal ke HM online ya. Jamnya nanti akan info lagi di grup info. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita sudah belajar bersama. Baik, mari teman-teman sebelum selesai kita berdoa dulu ya. Kita mengucapkan syukur, Masya Allah ya. Sampai selesai acara kita banyak dapat ilmu. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih dari saya ya. Sampai ketemu teman-teman untuk ke kelompok C. Nanti kita akan biar kembali di modul C ya, di jam 15.30. Sekarang kita dipisah, kita sholat asar dulu ya. Bersemangat kita belajar lagi Rabu Fokus Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih.